wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari makalah yang kelompok kami buat, yaitu tentang Audit Management Letter. Jadi, Audit Management Letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh KAP untuk ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya atau yang sedang diaudit, yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian internal perusahaan, baik material maupun immaterial, yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Manajemen letter juga merupakan suatu laporan tambahan dari KAP yang diharapkan dapat memperbesar kepuasan langganan. Diharapkan perusahaan akan senang jika diberitahu kelemahan-kelemahan pengendalian internalnya beserta saran-saran perbaikannya. Jika pengendalian internal bertambah baik, akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam perusahaan. Adapun menurut Willington dan kawan-kawan, manajemen letter adalah suatu laporan kepada manajemen yang berisi rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang diungkapkan akuntan publik. Setelah mempelajari dan mengevaluasi pengendalian internal perusahaan, manajemen letter juga membantu membatasi tanggung jawab akuntan publik. Seandainya di kemudian hari, kelemahan dalam pengendalian internal itu mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Adapun untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian internal, akuntan publik bisa menggunakan yang pertama ICQ atau Internal Control Questionnaires, yaitu yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh akuntan publik kepada perusahaan. Yang kedua ada flowchart atau bagian arus dokumen yang menggambarkan arus dokumen dalam memproses suatu transaksi dari awal sampai akhir dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Yang ketiga yaitu menggunakan naratif memo, yaitu penjelasan tertulis dari sistem dan prosedur akuntansi. Selanjutnya dari ketiga cara tersebut, akuntan publik akan mendapatkan suatu gambaran mengenai pengendalian internal yang ada di perusahaan secara teoritis. Tetapi hal tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut dengan melakukan compliance test. Untuk mengetahui apakah transaksi-transaksi perusahaan diproses sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi yang dijelaskan dalam ICQ, flowchart, atau naratif memo, dan dalam compliance test yang diperiksa adalah yaitu transaksi pengeluaran kas, transaksi penerimaan kas, transaksi penjualan, transaksi pembelian, transaksi pembayaran gaji, dan transaksi koreksi atau penyesuaian. Setelah melakukan compliance test, akuntan publik harus menarik kesimpulan mengenai kelebihan dan kelemahan yang terdapat dalam pengendalian internal perusahaan. Kemudian, hasil temuan tersebut harus diberitahukan kepada manajemen perusahaan beserta saran-saran perbaikannya dalam sebuah surat yang disebut manajemen letter ini. Manajemen letter tersebut ditujukan kepada pemimpin perusahaan atau top management dan kepada pejabat perusahaan yang kedudukannya lebih tinggi dari petugas yang bagiannya dikomentari dalam manajemen letter tersebut. Yang pertama itu, manajemen letter harus tepat waktu sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengendalian internalnya. Yang kedua, manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Yang ketiga, komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan sesuatu yang surprise. Yang keempat, manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan. Yang kelima, kelemahan dan saran yang diberikan dapat diurut berdasarkan pos-pos neraca dan rugi laba atau menurut hal-hal yang paling penting yang perlu penenangan secepat mungkin. Yang keenam, saran-saran yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik KAP untuk membantu pengembangan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, memberikan ucapan terima kasih kepada klien atas segala bantuan dan kerjasamanya selama melaksanakan pemeriksaan. Manajemen letter mempunyai banyak manfaat bukan hanya untuk klien tetapi juga untuk KAP dan staf atau anggota tim pemeriksa.
dari KAP. Manfaat itu antara lain yang pertama untuk klien. Ada dua, yaitu dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaannya. Kedua, dapat mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. Lalu yang kedua, untuk kantor akuntan publik. Di situ ada 3. Yang pertama yaitu menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi bertambah baik. Karena di samping laporan pemeriksaan akuntan juga memberikan manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Yang kedua, jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa kantor akuntan publik tersebut. Yang tiga, jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien atau langganan kantor akuntan publik. Ketiga, untuk staf kantor akuntan publik atau anggota tim pemeriksa, di sini ada 3 juga. Yang pertama, jika klien kantor akuntan publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. Dan yang kedua, mendapat banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam atau jenis perusahaan. Dan yang terakhir, mendapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Yang pertama yaitu ada asisten auditor. Asisten auditor bertugas mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan, baik kebaikan maupun kelemahan dari pengendalian intern tersebut. Yang kedua yaitu tugasnya mendokumentasikan data dan informasi tersebut beserta fotokopi bukti pendukung dalam kertas kerja pemeriksaan yang akan ditelaah oleh senior auditor. Selanjutnya ada senior auditor. Senior auditor bertugas menelaah kertas kerja pemeriksaan yang dibuat asisten auditor, khususnya berkaitan dengan informasi mengenai kelemahan pengendalian intern. Yang kedua yaitu tugasnya mengumpulkan hal-hal yang bisa dimasukkan dalam manajemen letter, sekaligus menyusun konsep manajemen letter. Yang ketiga yaitu tugasnya mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut kepada bagian pajak dan bagian manajemen service dari kantor akuntan publik untuk mendapat komentar dari mereka tentang manajemen letter dari segi perpajakan dan sistem akuntansi. Dan yang terakhir yaitu menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit supervisor atau audit manager. Yang ketiga ada audit supervisor atau audit manager. Audit supervisor atau audit manager bertugas untuk menelaah dan mengedit konsep manajemen letter serta mengusulkan perbaikan-perbaikan yang diperlukan kepada senior auditor. Yang kedua yaitu tugasnya menyerahkan konsep manajemen letter yang sudah diperbaiki kepada audit partner yang telah ditelaah. Yang ketiga yaitu setelah mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan manajemen perusahaan apabila sudah diperbaiki oleh audit partner. Dan yang terakhir yaitu memerintahkan konsep terakhir manajemen letter untuk difinalisasi. Yang keempat dan terakhir yaitu ada audit partner. Audit partner bertugas menelaah dan mengedit konsep manajemen letter yang diterima dari audit manager dan mendiskusikannya dengan audit manager. Yang kedua yaitu mengembalikan konsep tersebut berikut saran-saran perbaikan kepada audit manager. Dan yang ketiga, menelaah konsep yang sudah diperbaiki, kemudian meminta audit manager untuk mendiskusikannya dengan manajemen perusahaan. Dan yang terakhir yaitu membahas dengan audit manager hasil diskusi konsep manajemen letter yang telah dilakukan oleh audit manager dengan manajemen perusahaan. Manajemen letter yang final untuk dikirim kepada manajemen perusahaan. Menyusun manajemen letter atau surat pernyataan manajemen. Selama melaksanakan audit, auditor mengamati berbagai operasi dan organisasi bisnis klien. Manajemen letter berisi rekomendasi-rekomendasi yang tidak diisyaratkan untuk dikomunikasikan dengan komite tersebut biasanya berkaitan erat dengan usaha peningkatan efisien dan efektivitas operasi perusahaan klien.
Oleh karena itu, manajemen letter menunjukkan pelayanan yang diberikan auditor agar klien puas. Manajemen letter dapat mencakup komentar atas struktur pengendalian intern yang bukan termasuk reportable condition, terus sumber daya manajemen seperti kas, persediaan dan investasi, kemudian masalah-masalah perpajakan. Tanggung jawab setelah audit. Tanggung jawab setelah audit mencakup pertimbangan atas peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal dan penerbitan laporan audit. Lalu penemuan fakta yang ada, yang terakhir penemuan prosedur yang dihilangkan. Kemudian merumuskan pendapat dan membuat draft laporan audit. Selama pelaksanaan audit, berbagai pengujian audit telah dilaksanakan oleh auditor. Pelaksanaan pengujian audit dapat dilaksanakan oleh beberapa auditor yang menangani beberapa area yang berbeda. Pada setiap selesai dilaksanakan prosedur pengujian audit, staf yang melaksanakan prosedur tersebut diharapkan meringkas semuanya. Sebelum mencapai keputusan pendapat yang final, auditor perlu berdiskusi dengan klien. Auditor dapat meminta klien untuk melakukan penyesuaian atau pengungkapan tambahan. Manajemen perusahaan dapat menyanggahnya dan mempertahankan posisinya. Apabila diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan bersama, auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Tetapi apabila diskusi tersebut tidak dapat menghasilkan kesepakatan bersama, auditor dapat memberikan pendapat selain pendapatan wajar tanpa pengecualian. Kemudian melakukan penelaahan akhir atas kertas kerja. Setiap kertas kerja telah ditelaah oleh supervisor. Hal ini dimaksudkan untuk menilai kualitas pekerjaan yang dilakukan. Bukti yang dihimpun dari kesimpulan yang ditarik oleh pembuat kertas kerja. Meskipun demikian, penelaahan tambahan terhadap kertas kerja perlu dilakukan pada tahap akhir pekerjaan lapangan oleh anggota tim audit. Hal ini dilaksanakan oleh para partner maupun manajer. Kemudian berkomunikasi dengan klien. Komunikasi oleh auditor dapat dilaksanakan dengan yang pertama itu dengan komite audit, kemudian yang kedua manajemen. Komunikasi yang dapat dilakukan auditor dengan komite audit adalah komunikasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan struktur pengendalian intern klien atau mengenai pelaksanaan audit. Komunikasi manajemen dapat dilaksanakan melalui manajemen letter atau surat pernyataan manajemen. Ya, jadi terkait dengan manajemen letter ini, kelompok kami setidaknya menangkap 4 poin penting. Poin yang pertama adalah manajemen letter adalah surat yang dibuat oleh KP kepada manajemen perusahaan yang laporan keuangannya diperiksa, yang isinya untuk memberitahukan kelemahan-kelemahan pengendalian intern yang ditemukan selama pemeriksaan, serta diberikan saran-saran perbaikan oleh KAP. Poin yang kedua, dalam melaksanakan kegiatan usahanya, KAP dilarang untuk mengiklankan kantor dan jasa yang diberikan kantornya. Jika KAP melakukan atau melanggar hal tersebut, maka berarti KAP melanggar aturan etika kompartemen angkutan publik IAI. Poin yang ketiga, tujuan surat kepada manajemen atau manajemen letter yaitu untuk memberikan rekomendasi angkutan publik kepada manajemen perusahaan untuk memperbaiki usaha klien. Ya, poin yang keempat yaitu auditor menulis surat kepada manajemen dengan 2 alasan. Yang pertama adalah untuk mendorong hubungan yang lebih baik antara KP dan manajemen perusahaan. Yang kedua, untuk menawarkan pelayanan perpajakan dan manajemen yang dapat disediakan
oleh kantor angkutan publik. Ya, sekian kelompok kami terkait dengan manajemen letter ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.